ini dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak atas teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya Kesha Sinta Nabila dari kelas 3I Manajemen dengan NPM 0211241666. Hari ini saya akan membahas satu topik yang pasti dibutuhkan semua orang dimanapun kita berada. Judul topiknya ialah menguasai seni komunikasi yang efektif. Tujuan video ini sebetulnya simpel. Kita mau cari tahu nih, apa sih rahasia supaya apa yang kita omongin itu benar-benar nyambung dan gak meleset sama sekali di pikiran orang lain. Karena kita tahu komunikasi yang berhasil itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal bisa menciptakan hubungan yang baik dan menghasilkan dampak yang positif. Tapi coba teman-teman ingat, pernah gak sih teman-teman udah ngomong panjang lebar, tapi pesan teman-teman itu malah bikin bingung atau bahkan jadi salah paham? Nah, seringkali ini terjadi bukan karena kita kurang jelas, tapi karena ada kebiasaan bicara yang salah. Misalnya, kita sering menghakimi atau menyalahkan lawan bicara tanpa sadar. Oleh karena itu, di video ini, saya mau ajak teman-teman semua melihat strategi yang paling penting agar komunikasi kita auto lancar. Mulai dari cara kita hadir yang tulus, mendengarkan yang benar, sampai hal apa saja sih yang harus kita hindari supaya omongan kita itu berbobot. Di slide pertama ini, kita akan kenalan dulu dengan kondisi komunikasi yang paling ideal. Komunikasi yang efektif itu puncaknya adalah kondisi yang kita sebut komunikasi yang selaras. Maksudnya apa? Komunikasi selaras ini terjadi kalau komunikator atau yang ngomong dan komunikan atau yang dengerin berhasil nyambung. Jadi, apa yang ada di pikiran sender harus sama persis dengan apa yang dipahami oleh receiver. Intinya, nggak boleh ada miscommunication. Kalau kita lihat di atas diagram ini, prosesnya itu terjadi bolak-balik. Ada message yang mengirim dan receiver kasih feedback. Komunikasi kita itu bagus kalau misalnya proses bolak-balik ini berjalan dengan lancar. Lalu, kapan kita bisa bilang kalau komunikasi kita itu benar-benar efektif? Nah, komunikasi dianggap berhasil kalau orang yang menerima pesan atau komunikan mengalami hal-hal berikut. Yang paling utama, pesan harus dipahami sama. Kalau saya bilang A, Anda harus nangkap A. Orang yang diajak bicara itu harus merasa senang. Kalau lawan bicara kita nyaman dan gak tegang, komunikasi sudah separuh berhasil. Komunikasi harus bisa memicu perubahan sikap yang positif. Misalnya dari yang awalnya ragu jadi yakin. Otomatis kalau ngobrolnya nyambung, hubungan kita pasti jadi lebih baik dan makin akrab. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif itu harus menghasilkan aksi nyata yang bermanfaat. Setelah kita tahu tujuannya, sekarang apa aja sih aturan main atau persyaratan utama supaya komunikasi kita benar-benar efektif? Kita lihat di slide ini. Ada 5 kunci penting di sini. Kalau kita mau pesan kita nyampe, kita harus pastiin hal-hal ini terpenuhi. Yang pertama, materi pesan harus menarik dan membangkitkan minat. Pesan yang kita sampaikan harus menarik perhatian dari awal. Kalau nggak menarik, orang pasti nggak akan dengerin. Yang kedua, pesan harus sesuai kepentingan penerima. Pesan kita harus relevan buat lawan bicara. Mereka harus ngerasa, oh ini penting buat saya. Yang ketiga, pesan harus mampu memotivasi. Pesannya harus bisa kasih semangat atau dorongan buat lawan bicara. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Ini penting, pakai bahasa yang santai dan gampang dimengerti. Jangan pakai istilah-istilah yang ribet. Yang kelima, ciptakan lingkungan interaksi yang mendukung. Terakhir, bikin suasana ngobrol enak, jangan tegang, dan pastikan tempatnya mendukung. Nah, kalau tadi kita bahas apa yang harus dilakukan, sekarang kita balik apa aja sih kebiasaan toksik atau hal-hal yang wajib kita skip saat sedang berkomunikasi. Yang pertama, menganalisis secara berlebihan. Jangan terlalu sibuk menganalisis niat orang. Dengarkan saja apa adanya, jangan terlalu banyak overthinking. Yang kedua, menyalahkan dan menghakimi. Ini paling sering. Jangan pernah langsung menyalahkan atau ngejudge lawan bicara. Ini akan langsung bikin mereka defensif dan menutup diri. Yang ketiga, membimbing atau menasehati tanpa diminta. Kalau nggak diminta, tahan diri untuk menasehati. Terkadang orang cuma butuh didengarkan, bukan untuk diguri. Yang keempat, menginterogasi atau mencecer dengan pertanyaan. Hindari seperti sedang interogasi. Bertanya boleh, tapi
tapi jangan sampai bikin lawan bicara merasa diserang. Setelah tahu apa yang harus dihindari, sekarang kita fokus ke 3 trik kunci yang bisa langsung bikin skill komunikasi kita jadi naik kelas. Yang pertama, hadir dengan tulus dan antusias. Fokus 100% saat bicara. Jangan main handphone, tunjukkan kalau Anda benar-benar tertarik dengan obrolan tersebut. Ini akan menciptakan good vibes. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengafirmasi. Ini penting banget, dengarkan bukan cuma pakai telinga tapi pakai pikiran. Beri feedback seperti mengganggu atau oh saya paham, untuk menunjukkan Anda benar-benar menyimak. Yang ketiga, tawarkan nilai dan kedekatan progresif. Maksudnya kasih insight atau nilai-nilai tambah ke lawan bicara. Ini bikin obrolan itu bermanfaat dan biarkan hubungan Anda berkembang secara natural. Intinya, komunikasi efektif itu berhasil kalau pengirim dan penerima bisa mencapai kesamaan pemahaman atau kita sebut intun. 3 kuncinya adalah pesan harus relevan dan bahasanya sederhana, didukung oleh sikap yang tulus. Kita harus menghindari hambatan seperti perbedaan budaya, masalah pikiran, dan kegagalan umpan balik. Jadi, berkomunikasi yang baik itu bukan cuma soal pintar bicara, tapi soal memastikan pesan itu sampai di hati dan pikiran orang lain. Saya, Keisha Sinta Nabila, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.